Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasulah wa la nabiyya ba'dah. Wa ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratin ukhra, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, qal adwamuhu wa in qalla, faqal adwamuhu wa in qalla, rawahu Muslim. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan muliakan segenap pengurus Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro, Tangerang Selatan, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang offline di masjid ataupun online di rumah, jamaah setia Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Mengawali kajian kita pada tanggal 20 Syawal ini. Ini tanggal 20 Syawal 1443 Hijriah. Saya mendoa untuk kita semua, karena ini masih di bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu amin wa antum bi khairin minal a'idina wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal baik, amal soleh kita satu bulan lalu di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan sepanjang waktu, sepanjang tahun, sepanjang masa kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada jati diri keimanan, keislaman kita, wal faizin, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang meraih al-fauz, kemenangan, keberuntungan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bila ada khilaf dan salah selama kita berinteraksi, bermuamalah, bermuayasyah di masjid ini, saya mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmat taala, syukur dan puji tentunya tidak lupa kita kembali panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi subuh kali ini kita dipertemukan di atas muka bumi Allah, di tempat yang terbaik di atas muka bumi ini adalah rumah Allah. Ya, sebaik-baik tempat adalah rumah-rumah Allah. Sejelek-jelek tempat di atas muka bumi adalah transaksi perdagangan di pasar. Kadang-kadang banyak orang tipu-tipu, ya kan? Ya, ecek-ecek, ya, naikkan harga sekian, kita tak tahu pasar, jeblok kita.
Aha. Kalau masuk pasar berdoa, minta kebaikan di pasar itu dan berlindung dari kejelekan. Juga kalau masuk masjid berdoa juga, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat kasih sayangmu. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan pagi hari ini kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau. Kelak semoga kita diakui menjadi pengikut umatnya, bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di padang mahsyar. Allahumma amin. Kun rabbaniyan wala takun ramdaniyan. Itu topik kita pada kajian pagi subuh spesial Syawal ini. Kun, jadilah anda rabbaniyan, hamba-hamba Allah yang setia, kapan dimanapun, waktunya kapan saja dan dimanapun berada kita. Wala takun, jangan anda menjadi ramdaniyan, dari kata-kata Ramadan, menjadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan. Usai Ramadan masjid kosong. Makanya nanti pengurus Masjid Al-Aqsa saya sarankan, kalau mau ini bagian dakwah, Pak Rudi, Pak Agung, ditulis itu pakai A4 atau A6 kertas, dicari jamaah hilang dari Masjid Al-Aqsa pasca Ramadan. Nah, tulis yang gede. Ya, dicari jamaah atau orang hilang dari Masjid Al-Aqsa setelah Ramadan. Nah, di beberapa masjid ditulis itu, bagus itu. Karena begitu Ramadan nampak dia. Usai Ramadan tidak nampak. Nah, saya pikir tidak ada yang marah itu, ya. Dicari orang hilang, jamaah hilang dari Masjid Al-Aqsa. Ya, mudah-mudahan semua istiqomah. Amin. Ya, diberikan Allah kemudahan-kemudahan. Adapun landasan topik kita bisa dilihat dalam surat 3 ayat 79 yang saya bacakan tadi, surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basyarin, tidak layak bagi seseorang, an yu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwah, seseorang itu yang diberikan oleh Allah wahyu Alkitab, ya, para nabi maksudnya, para rasul, diberikan hikmah, ilmu pengetahuan, wan nubuwah, diberikan kenabian. Thumma yakul, tidak layak ngapain orang yang diberikan wahyu kepada Allah, ya, Alkitab, kemudian hikmah, sunnah, kemudian kenabian, tidak layak. Summa yaqula linnas, dia mengatakan kepada manusia, kepada umatnya, kunu ibadan li min dunillah, jadilah kalian hamba-hamba saya dari selain Allah. Tidak boleh, ya. Walakin, akan tetapi, kunu, jadilah kalian, kata Allah, rabbaniyin, hamba-hamba Allah yang abadi, hamba-hamba Allah yang setia. Bima kuntum tu'allimunal kitab, sebab apa yang kalian pelajari dari Alkitab, dari Al-Quranul Karim. Wa bima kuntum tadrusun, bima kuntum tu'allimunal kitab, sebab apa yang kalian ajarkan dari Al-Quran Alkitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan sebab apa yang kalian pelajari dari Al-Quran. Di ayat ini ada redaksi penggalan firman Allah, walakin, akan tetapi, kunu, jadi kalian, jadilah kalian, ono sirogabeh, rabbaniin, hamba-hamba Allah yang setia. Jadi setia bukan hanya mengenal Allah ketika Ramadan tok, usai Ramadan entek kabeh. Salat jamaahnya habis, berbaginya habis, ngajinya habis, tadarus tilawah Quran habis, salat sunat habis, puasa-puasa sunnah habis, semua habis. Ya, jadilah hamba Allah yang abadi, yang setia.
Kenapa? Karena apa yang kita ajarkan dari Al-Quranul Karim dan apa yang kita pelajari dari Al-Quran. Ayat ini Pak, asbabun nuzulnya, ketika saya membaca ayat ini, saya buka tafsir Al-Quranul Azim karangan Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan asbabun nuzulnya ini dulu ada pemuka-pemuka agama yang mengatakan mengajak umatnya, mengajak mad'unya untuk menyembah dia. Turunlah ayat ini. Nabi Muhammad waktu itu mengajak para pembesar-pembesar agama di luar kita waktu itu agar mereka beriman kepada Allah. Tepatnya di satu provinsi sekarang, Najran, bisa di Google. Itu satu provinsi di Saudi, Najran. Termasuk yang kaya minyak dan gas itu, Najran. Daerah timur itu. Ya. Diajaklah para pemimpin-pemimpin mereka, kemudian mereka membantah, yarhamkallah, ya Muhammad, kalau kami masuk agamamu, apakah kami kemudian nanti engkau perbudak? Ya, kau jadikan kami ya untuk menyembah kepadamu. Baru turunlah ayat ini. Paham Pak? Asbabun nuzulnya. Tidak layak bagi seorang yang diberikan Allah wahyu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, ya, diberikan hikmah, diberikan kenabian, kemudian mengatakan, weh manusia, menghamba kalian kepadaku daripada selain Allah. Tetapi yang dikatakan para nabi itu adalah, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang setia. Turun ayat ini ketika ada bantahan ketakutan mereka. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalaulah para nabi tidak boleh, tidak pantas melakukan itu, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, apalagi seorang manusia biasa kita ini. Ada kadang-kadang di daerah Pak, hati-hati Pak, kalau kota besar orang pendidikannya kuat, knowledge, ilmu, makrifahnya itu, tapi di kampung-kampung kadang-kadang, mohon maaf Pak, terus selubung, syekhnya ini masuk kelambu. Tahu kelambu? Kalau di kampung itu ngusir nyamuk itu nggak perlu pakai obat nyamuk. Dulu waktu kecil saya Mosply, ya beli obat nyamuk dulu, Mosply atau merek-merek tertentu. Pakai kelambu Pak kami tidur, nyamuk nggak masuk. Nah, itu syekhnya masuk kelambu, ditutup kain hijau, kain putih, dilempari duit. Wah, punya jamaah banyak. Pada momen-momen tertentu mobil antri panjang, banyak pas Sya'ban, ruahan istilah orang Jawa. Wah, tak boleh itu. Yang di Budi, kalau yang di Sumatera punya kebun karet berhektar-hektar, kebun sawit berhektar-hektar. Wah, dari mana-mana, dari luar kota datang ke situ. Wah, berguru begitu? No. Dilempari duit syekhnya. Ngapain? Dalam Islam itu Pak, masalah kita berbagi itu gampang sekali. Kalau Bapak jadi pengusaha, ada zakat tijarah, zakat perdagangan. Kalau Bapak sebagai pengacara, dokter, gajinya gede, ada zakat profesi, dikeluarkan setiap Bapak gajian, walaupun ini masih ada sedikit hilaf zakat profesi. Ya, Bapak pertanian, dikeluarkan setelah panen. Itu ada masa, ada haul setahun, ada nisab minimal 85 gram emas. Di luar itu Bapak tidak wajib zakat, infak sedekah saja. Lah ini sekian persen. Dan itu terjadi Pak. Kebetulan kemarin lebaran saya silaturahim mudik ke Siantar. Nyetir sendiri, alhamdulillah kuat. Bang Anton kuat pulang pergi Bintaro Siantar 1850 kilo saya tengok cek dari Jombang ini ke kampung sana, pulang pergi. Wah, kalau ada tekad berani Pak, dan enak bawa anak-anak singgah-singgah, ya kan. Singkat cerita, Syawal keempat saya silaturahim ke tulang saya, adik mama itu namanya tulang. Tanyalah tulang saya ini penting Pak.
Nama saya kan Irwan Syah, tulang saya manggilnya Wan, ya tulang. Gimana hukumnya kalau ada orang berguru kepada syekh yang dianggap syekh, kemudian dia nitipkan sholat kepada syekhnya? Jadi ini kejadian, ini direkam ini ya. Ada seseorang yang ikut perguruan itulah. Kalau kita di tanah Jawa ini namanya paguyuban, Pak. Atau apa? Padepokan. Oke? Kebetulan hari Jumat kata dia, kata tulang saya waktu itu, jamaah dia ini teknisi TV. Teknisi TV, tahu Pak? Tukang beneri TV, solder. Sudah mau masuk waktu Jumat. Diajaklah sama tulang saya bahasa Simalungun, "Etah mahlubi, salat Jumat kita. Ayolah salat Jumat dulu kita." "Ah, dang palai," kata dia. Kata teknis ini, enggak apa-apa itu, enggak usah. "Dom mau titipkan pakon syehau," katanya. "Salat Jumat sudah kutitipkan sama syekh saya." Sejak kapan salat bisa dititipkan? Paham, Pak? Karena apa? Mungkin sudah sedekah tadi ngelempari duit ke syekhnya. Kacau enggak nih, Pak? Di kampung-kampung daerah banyak yang tertipu itu. Dengan kedok suluk dan seterusnya, apalah tarikat dan apalah. Mengapa laku begitu, Pak? Karena tak ada ilmu. Jawabannya, sudah kutitipkan. Aku titip sama guru saya sholat Jumat. Pak, saya tanya Pak, Bapak Ibu jamaah offline dan online, bisa nggak kita titip sholat? Begitu kita akil balik, ya muslim akil balik, titip sholat lagu, bisa nggak? Nah, ada bisa titip sholat, Pak. Nggak bisa dibadalkan sholat. Dalam posisi perang saja, dalam Quran ada ayat yang menunjukkan, menerangkan tentang tata cara sholat dalam keadaan perang, sholatul khawf. Apalagi hanya nyolder TV bobrok umpamanya. nyolder titip. Yang kedua, Pak, waktu sholat Jumat kita di Indonesia dengan Mekah duluan mana? Duluan kita 4 jam. Gimana pula syekhnya udah ke sana? Kacau dah. Tidak masuk akal, Pak. Ini semuanya ada tajhil, penyesatan dan pembodohan. Maka tidak layak bagi seorang nabi mengajak orang untuk menghambakan diri kepada nabinya. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah. Apalagi manusia biasa. Konon kabarnya ini punya selidik, syekhnya ini masih satu kecamatan. Dulu tukang ngomben. Tahu ngomben? Bapak tahu ngomben enggak? Ngomben itu tukang buruh ngambil padi di sawah petani, kemudian dikumpulkan padi. Kalau panen itu namanya ngomben istilahnya, pakai mesin, pakai celana pendeknya itu duluan katanya. Sekarang diganti jadi Syekh Abdul Karim. Dulu pakai celana pendek selutut kata dia. Gitu pun laku juga, Pak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ini banyak orang berguru di situ. Tulang saya diajak-ajak, "Ndak aku nek ngono enggak lah," bahasa Jawa sana. Tidak layak bagi seorang nabi yang diberi wahyu, apalagi kita wahyu aja ndak, ponakan nabi juga tidak. Apanya nabi aja ndak. Kacau kan? Apa tujuannya itu, Pak? Semua, Pak, materi semua. Ocik saya bilang juga, Ocik itu ada adik mama perempuan, waktu bulan Sya'ban mau Ramadan, penuh itu mobil, antri semua katanya. Dari mana-mana, dari luar Sumatera Utara, dari Riau, dari Palembang. Bapak hati-hati modal-modal. Memang nanti banyak fitnah. Ini perlu saya terangkan. Kalau Bapak mau nyari sukses kaya, bukan begitu caranya. Yang jujur, kerja yang giat, cari terobosan-terobosan baru. Itu kan nanti rata-rata yang begitu, Pak, kesudahannya habis harta bendanya. Rata-rata habis hartanya, Pak. Nauzubillah min dzalik. Di Bintaro mungkin tak kerasa gitu-gitu. Saudara-saudara kita yang di kampung, ya, ini skis satu kejadian. Ya, penting sekali. Jangan kita mau hanya terhipnotis dengan tampilan-tampilan.
pakai sorban diseret-seret, pakai jubah sorban, tapi topi haji tingginya 1,5 meter, ya. Sholat pun enggak, parah, kacau. Suruh baca Quran mungkin kalah dengan bapak itu, syekhnya itu, saya yakin. Kebetulan saya nggak sempat ke situ pula, keburu balik ke Bintaro. Ya, ini bapak penting sekali. Ya, jangan menghambakan kita kepada orang lain. Ya, tidak boleh. Makanya syahadat itu, syahadat yang kita ucapkan itu 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, adalah membebaskan kita dari pembelengguan manusia, ya, hanya menghambakan dirinya kepada Allah. Tahrirul insani min ubudiyatil makhluqi ila ubudiyatil khaliq. Jadi makna syahadat itu yang terkandung, Pak, membebaskan semua manusia di atas muka bumi ini. Dibebaskan dari apa? Penghambaan hamba kepada hamba, dibebaskan hanya menghambakan diri kita kepada Sang Khalik. Bebas. Makanya para budak dulu cepat menerima dakwah Nabi SAW. Kalau kita baca di sirah, Bilal bin Rabah, semua orang-orang termarginalkan pertama kali pengikut Nabi adalah orang-orang kecil, orang-orang pinggiran. Kenapa? Begitu mereka masuk menerima dakwah Rasul, mereka bebas, tidak akan diperbudak. Kalau Bapak baca dalam sirah, orang-orang pertama kali yang masuk Islam itu, ya, setelah para sahabat saudagar, adalah orang-orang yang badiyar ra'i, yang diisukan oleh orang kafir Quraisy, orang yang terbelakang pemikirannya, marginal. Mereka tahu begitu saya menerima dakwah Islam yang dibawa Nabi Muhammad, saya bebas, hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak, ini penting, Pak. Ya, yarhamkallah. Jadi jangan sampai Bapak masuk gitu, Salat Masjid Al-Aqsa ini, salat hajat, salat duha, salat qiyamul lail, witir, tahajud, berdoa pada Allah. Rata-rata yang begitu habis hartanya, bois, bahasa kami orang Medan, bois ganupan, habis, miskin, jatuh. Nauzubillah min zalik. Dan rata-rata yang begitu nanti tidak berkah untuk keluarga gurunya tadi itu. Tidak berkah, Pak. Kalau dia sudah meninggal, anak-anaknya kena itu, ketimpa iqab. Iqab itu, Pak, balasan dari Allah di dunia itu. Ya, dilempari duit, Pak. Apa itu? Ajaran apa begitu? Tak ada begitu dalam Islam. Walakin kunu rabbaniin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Makanya ada tuallim, ada mengajar, ada belajar. Ada 2 proses, Pak. Ini sedikit tadabbur ayat, ya. Dalam Islam itu ada 2 proses yang harus kita nikmati. 1, proses kita mengajar. 2, proses kita belajar. Makanya Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian di antaranya adalah orang yang belajar dan mengajarkan Quran, belajar agama dan mengajarkan agama. Jadi bukan hanya yang mengajar yang mendapat kebaikan, yang belajar juga, Bapak. Mungkin ada program di sini tahsin. Bapak, ibu-ibu yang sudah lanjut usia, ikuti, Pak. Biar Bapak kita sebelum meninggal bisa ngaji Quran Arab. Saya tidak rekomendasi Bapak baca Quran tulisannya yang Latin itu, sampai Bapak mati tak bisa bahasa Arab, baca Arab. Kan ada itu model Quran tulisannya Arab kayak tangan saya ini, tapi dibacanya Indonesia ada. Saya tidak rekomendasi. Nanti Bapak sampai mati tidak kenal huruf Arab. Jangan baca yang begitu. Bapak belajar dari alif dati alif bawa i alif do pen u a i u waktu juga anak-anak. Wow alif lam sabtu datewas sindatesa lam alif matila mim do penmu wassalamu. Itu anak-anak kita kan zaman old. Jadi kalau udah pakai wassalamu udah masuk Al-Quran juz amma dulu. Mama senang, ayah senang. Oh, anakku sudah masuk Al-Quran, bukan lagi mengeja huruf-huruf. Saya tidak rekomendasi, mohon maaf jamaah yang online ataupun di sini, jangan baca Al-Quran yang pakai bahasa Indonesia. Karena sering dicetak itu. Kayak Yasin ditulisnya Yasin. Kalau dia nggak tahu ejaannya Yasin katanya. Bukan Yasin tapi Yasin. Karena setelah A itu kayak ada koma-koma di atas kan. Yasin bacanya bukan Yasin. Salah.
Kenapa? Dia tak mau belajar. Makanya Al-Quran mengatakan tadrusun, engkau belajar dan engkau mengajarkan. Nikmati prosesnya, Pak. Itulah kebaikan, pahala, keberkahan Allah berikan. Ya, la aqulu alif lam min harfun wahid, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti 3 huruf. Li kulli harfin asyru hasanah. Setiap satu huruf yang kita baca dari Quran 10 kebaikan keberkahan Allah berikan. Berarti kalau 3 huruf 30. Yang saya baca tadi yang Bapak dengar berapa huruf ini? Surat Al-Imran ayat 79. Nanti dihitung di rumah. Nikmati prosesnya, Pak. Susahnya nikmati. Harus menikmati orang belajar Quran. Saya berdoa Bapak ibu-ibu jamaah online atau offline, semoga dimudahkan Allah untuk bisa mengaji Al-Quranul Karim. Amin. Membacanya pakai bahasa Arabnya, jangan Indonesianya, Pak. Ya, Ustaz saya kurang paham, belajar dari satu. Oh ini alif, ini ba, ini ta. Biar tahu Bapak. Jangan Indonesianya. Arab di Indonesia kan, Bapak ya tahu Latinnya tuh. Tengok film Midun itu, Midun. Tahu Midun dulu? Saya lihat TV itu kalau malam Ahad dulu. Itu saya SMP film Midun, kisah Siti Nurbaya itu. Midun kan tidak bisa baca Latin dia. Midun itu bisa baca Arab Melayu, tulisannya dari kanan. Ditulis tapi pakai bahasa Arab. Saya kabarkan, saya kabarkan. Nah, kita dijajah Belanda ya. Maka ditinggal kita budayanya dari kiri membaca. Tapi kalau Bapak tulisan Arab, budaya membacanya dari kanan. Tengok, tulisan Arab semua dari kanan. Ya, Midun dulu dapat surat, tak tahu dia baca bahasa yang Melayu itu, Indonesia. Disuruh baca orang lain. Dia kirim surat juga pakai bahasa Arab Melayu itu. Inilah peninggalan penjajah dulu dan kita kalah di situ. Namanya kalau orang sudah kalah yang mengikut yang menang, itu sudah pasti. Kalau dia kuat, maka yang lemah ngikut ke yang kuat. Itu sudah pasti. Namanya jadi zail. Jadi ekor, kita mengekor. Ya, mudah-mudahan satu saat ya berubah ini tatanan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi dinikmati, Pak, proses belajar dan itu mendapat kebaikan. Kalau kita kadang-kadang dengar yang mengajar aja, bukan yang belajar juga dapat kebaikan, dapat keberkahan, dapat pahala juga. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagian kedua, pumpung ini masih di bulan Syawal. Ya, Syawal secara makna bahasa, ya, secara etimologi, lugatan irtifa. Apa Pak? Irtifa. Syawal itu artinya meningkat, naik. Apa yang meningkat Ustadz? Apa yang naik? Kebaikan-kebaikan kita. Jangan tambah turun, tambah lemas, tidak semangat. Jangan, harus semangat. Karena apa? Di Ramadan sudah diberikan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala asupan-asupan bekal. Makanya para ulama dulu kalau kita baca orang-orang salafus soleh dalam kisah-kisah perjalanan mereka, kalau sudah Ramadan usai mereka berdoa, ya Allah pertemukan kami kembali dengan bulan suci Ramadan. 11 bulan yang semangat. Ramadan langsung khatam Quran 3 kali 5 kali. Habis itu tidak pernah khatam Quran lagi di luar Ramadan. Tidak begitu Pak. 1 halaman, setengah halaman, terus tiap hari. Makanya ibunda kita tercinta Aisyah meriwayatkan hadis yang saya baca tadi dalam hadis Sahih Muslim. An Ummul Mukminin, dari ibunda tercinta Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridho beliau, ibunda Aisyah. Qalat, dia berkata, suila, ditanya, ditangklet bahasa Jawanya, ditanya. Siapa yang ditanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Rasulullah SAW dapat pertanyaan, Pak, ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah cintai di sisinya?
Amalan perbuatan apa yang Allah paling senang di hadapannya? Faqal, Rasul menjawab, adwamuhu, amalan soleh yang berkesinambungan terus menerus, wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit kita lakukan. 5 ayat tiap hari habis sholat, 5 ayat lebih baik kata Nabi daripada bapak baca langsung 30 juz satu malam habis itu tidak pernah baca Quran. Saya ulangi, adwamuhu dari kata-kata dawam, berkelanjutan, adwam, berkesinambungan, continue. Wa in qalla, qalla yaqillu qalil, diddu katsir, lawan kata banyak. Wa in qalla, walaupun amal soleh itu sedikit tapi terus, itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, witirnya, ya, salat sunnahnya, ba'diyah, qabliyah, kayak tadi qabliyah subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bill Gates pun kalah dengan bapak tadi. Bill Gates kalah. Siapa solat sunnah qabliyah subuh? Dalam hadis, salat sunnah 2 rakaat fajar, maksudnya qabliyah subuh. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum subuh, begitu azan, usai bapak solat sunat tadi, itu lebih baik kebaikannya daripada dunia dan seisinya. Maka orang yang terkaya siapa sekarang? Di bawahnya Bill Gates siapa? Udah ada Pak, di atasnya. Bapak-bapak yang tahu lah, yang miliarder, triliuner, kalah dunia dan seisinya. Ya, nah itu didawamkan terus. Maka Nabi SAW, Pak, ini ilmu bisa dicatat, sampai safar berpergian pun Nabi tak pernah meninggalkan qobliyah subuh ini. Padahal orang yang musafir dibolehkan apa, Pak? Mengkosor, meringkas, memperpendek dan mengumpulkan sholat. Paham? Khusus yang sholat sunnah sebelum subuh, dalam berpergian pun Nabi tidak pernah meninggalkan. Dahsyatnya itu. Kalau kadang-kadang terlupakan atau waktunya mepet, udah masuk, sebagian ulama bapak bisa mengatakan dikodok setelah itu, karena kebiasaan bapak sholat qobliyah subuh. Waktu itu umpamanya sakit perut apa sudah tiba-tiba belum sempat qobliyah, bapak sudah ikut jamaah. Sebagian ulama membolehkan bapak untuk mensolat setelah subuh tadi, istisna, exception, pengecualian. Tapi jangan tiap hari. Iya, sesekali, setahun mungkin sekali 2 kali. Kalau tiap hari ece-ece itu, ya, jarak bahasa Jawa nih. Saking agungnya, saking besarnya fadilah, keutamaan, keberkahan 2 rakaat sebelum subuh. Pak, kalau bapak musafir umpamanya, kayak saya ke Medan umpamanya, kampung mama, saya bisa menggabungkan zuhur dengan asar. Menjamak itu menggabungkan 2 waktu menjadi apa, Pak? 1 waktu. Saya tarik asar, solat asar ke solat zuhur. Namanya apa, Pak? Jamak taqdim. Taqdim dari kata-kata qaddama yuqaddimu taqdim, mendahulukan. Waktu asar saya dahulukan, ditarik di awal, namanya jamak taqdim. Mepet ini, macet total, waktu zuhur udah mau habis. Niat dalam hati, tiba nanti waktu senggang pas asar, saya jamak solat zuhur ke asar. Namanya jamak takhir. Itu menjamak, berarti menggabungkan 2 waktu solat. Maghrib dan isya bapak bisa kumpulkan juga. Dalam musafir berpergian kayak kemarin mudik, boleh. Isya saya tarik ke waktu maghrib, namanya jamak takdim. Atau sebaliknya, waktu maghrib, solat maghrib saya tarik ke isya, saya akhirkan, jamak takhir namanya. Selain jamak, dalam musafir bapak bisa mengkosor. Paham? Mengkosor, short, no long, diperpendek. Apanya diperpendek? Dipersempit jumlah rakaat. Yang 4 menjadi 2.
Maghrib nggak bisa, apalagi subuh bapak perpendek, oh nggak bisa, nggak sholat bapak. Subuh bapak qasar pula, habislah. Emang orang malas itu. Ya, contoh, saya jamak dan qasar, udah di jamak di qasar sekaligus. Asar saya tarik ke waktu zuhur, saya jadikan 2 rakaat. Zuhur saya jadikan 2 rakaat. Berarti jamak qasar. Bapak harus tahu. Hal-hal mendasar begitu harus tahu. Jadi begitu berpergian jangan sampai meninggalkan sholat. Banyak doa supaya selamat dalam perjalanan. Begitu Pak. Karena doa orang yang musafir ngapain? Doa orang yang musafir ngapain? Menembus pintu-pintu langit. Makbul. Ini kejadian ini Pak kemarin pulang dari Siantar. Saya ambil di tengah rest area Lampung. Apa itu? Brizi itu. Programnya namanya peri-peri itu, peri online. Saya ambil jam 7.15 lah pagi, karena kami malam sudah di Palembang. 7.15 kapal apa namanya itu, yang ekspres, yang bagus, VIP, 588.000 SMS banking. Terus ternyata estimasi waktu saya salah, tidak cukup waktu. Saya bilang ke anak-anak, ke istri, baca Quran, banyak sholawat. Dahsyat Pak, doa itu. Sampai kami tiba di Bakauni, kapal yang mau kami naik belum datang. Orang-orang yang bawa pisang dari Lampung itu ada yang antri setengah 6, jam 6, setengah 5. Tengoklah ajaibnya itu doa. Jadi bukan saya yang terlambat, kapalnya terlambat. Bapak kalau dari Sumatera naik ekspres itu cepat Pak, cuma 1 jam. Kapalnya nampak, jalannya nampak cepat. Kalau naik yang roro mah kayak jalannya aduh. Kalau yang ekspres itu mobil-mobil pribadi aja Pak. Paling yang bawa pisang itu yang mobil-mobil apa itu namanya? Kol itu yang kol Mitsubishi. Itu aja. Kol separuh. Oh, bis truk nggak ada ekspres. Bapak jalur masuk bagi sebelah kiri pol. Saya salah masuk. Begitu di-scan petugas, Bapak salah. Ini yang reguler, Bapak kiri. Atrik lagi mundur, bis di belakang. Oh mak, gimana kita mobil pribadi bis di belakang? Nah, untung aja ada yang ngatur. Langsung Pak, ngantri banyak. Itulah sholawat tadi dan doa. Begitu ngantri, kapal datang Pak, Masya Allah. Ya sudah, saya pasrah saja ke anak-anak. Semua sudah masuk. Kami pikir kami nggak masuk kapal itu. Kalau nggak masuk, nunggu lagi sejam paling nggak. Ternyata kami masuk paling terakhir. Ada spek 2 mobil sama-sama kijang. Masuk terakhir, saya masuk terakhir mobil, tutup, seret. Alhamdulillah. Masuk terakhir, keluar duluan. Keluar duluan Pak, langsung pintu kapal seret, keluar langsung Merak. Hajar langsung sampai sini 2 jaman, sampai Jombang dah. Biasa istirahat. Itulah dahsyatnya doa itu. Doa itu dahsyat Pak. Saya bilang banyak sholawat, baca Quran. Dahsyat Pak. Saya sudah kita kecepatan 140, cetret Pak. Di tol itu udah ada cetret itu kemarin. 120 maksimum. Ada Pak, itu cetret. Udahlah, sampai di Bakauni jam tujuan lewat. 7.15, kapal belum ada, orang masih ngantri. Alhamdulillah ya Allah. Dasarnya doa itu. Kayak kalau musafir, perbanyak doa. Nah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaib itu. Itulah dasarnya doa. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmat Allah, tadi Ibunda Aisyah meriwayatkan hadis ketika Nabi ditanya amal apa yang paling dicintai Allah, sedikit tetapi berkesinambungan amal itu. Ya. Ini juga nasihat buat saya. Masih ada 10 hari Syawal. Oke? Ini kan tanggal 20. Yang belum mulai Syawal atau yang masih kurang Syawal diteruskan. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan, jalur sanadnya ini dari Abu Ayyub Al-Ansari. Sedikit biografi sirah, biografi sahabat Abu Ayyub. Beliau ini salah seorang sahabat yang mendapatkan kemuliaan karena Nabi SAW menginap di rumah beliau ketika tiba di Madinah.
Paham? Onta Nabi kan itu dibiarkan jalan. Kata Nabi, semua sahabat Ansor ingin mendapatkan kehormatan kalau Nabi mau menginap di rumahnya, di rumah mereka masing-masing. Semuanya mengharap, ya Rasulullah, bit fi baiti, panjenengan menginap di rumahku. Semua berebut. Orang munafik sudah mengincar. Munafik ini memang Pak, ada celah dikit jadi bahan tembakan Pak. Goreng terus, isu, iya. Zaman dulu udah ada gitu. Abdullah bin Ubay bin Salul ngintip terus itu. Sempat Muhammad milih satu sahabat, dia nginap, sahabat yang lain tidak, diolahlah itu. Iyalah dia pilih rumahmu, kau enggak dipilih, bla bla. Dijadikan bahan sebagai pecah belah. Orang munafik gitu. Nabi Muhammad tidak ingin memilih satu rumah sementara rumah sahabat lain dia enggak menginap, tidak ingin menyakiti perasaan. Apa Pak dalam sirah? Masih ingat? Dari Masjid Quba itu kemudian Nabi berjalan ontanya. Beliau mengatakan, biarkan ontaku berjalan, jangan kalian hadang. Saya akan berjalan di belakangnya. Di mana ontaku berhenti di rumah siapa, di depan rumah siapa, disitulah saya nanti akan menginap. Orang munafik udah kehabisan bahan kalau begitu. Onta kan Allah yang menggerakkan terus. Ya Nabi yang menggerakkan Allah. Tapi kalau Nabi memilih satu rumah sahabat yang lain tidak, diolah oleh orang munafik. Tahu diolah Pak? Dia dijadikan bahan adu domba. Orang munafik itu gitu. Ada kesempatan dikit hajar. Munafik itu cirinya begitu Pak. Tak senang dengan kebaikan dia. Ciri munafik itu tak senang dengan kebaikan, kemajuan orang lain, munafik. Nauzubillah. Maka nanti tempatnya Pak di bawah kerak tuh. Nauzubillah ya Allah. Apa nama unta Nabi Pak? Masih dengar? Al-Qaswa, bagus. Al-Qaswa. Julukan unta Nabi namanya Al-Qaswa. Jalan. Tiba-tiba unta Nabi berhenti di perkarangan kosong, di tanah kosong. Yang tanah ini miliknya 2 orang anak yatim Madinah. Di depannya itu rumahnya Abu Ayyub. Maka Rasul menginap memilih rumahnya Abu Ayyub. Di tanah kosong inilah nanti dalam sirah dibangun Masjid Nabawi. Yang mudah-mudahan kita bisa kunjung ke sana lagi Pak. Amin. Ya, kalau enggak haji nanti setelah haji umrah insyaallah. Amin. Dan sekarang kabar yang umrah, yang sholat di Masjidil Haram, mau umrah ataupun tidak harus pakai pakaian ihram. Bapak tengok, ada TV kita sini kan, live kan? Live enggak? Ada TV langsung connecting enggak di sini dengan IndiHome? Enggak. Oh, di Masjid Al-Azhar BSD. Itu langsung ada TV layar besar di depan kita pintu masuk masjid. Itu live terus Pak. Masjidil Haram. Sambung Pak ini Pak, Masjid Al-Aqsa. Namanya Masjid Al-Aqsa Pak, sambung nanti. Jangan takut pengurus, sambung langsung, connecting. Biar jamaah terinspirasi terus. Ada ya di layar. Kalau tidak ada connecting kan Pak, langsung live Masjidil Haram. Itu masjid-masjid di BSD gitu Pak, udah banyak. Ya, kita bisa menengok, putih semua Pak. Mau yang umrah atau enggak, pakai kain ihram. Dahsyat Pak, rindu Pak, 2,5 tahun manusia. Hamba-hamba Allah enggak ke sana. Wah, kalau melihat begitu, mendengar bacaan imamnya, waduh. Ya Allah, sampaikan kami semua ke sana nanti kelak ya Allah. Amin. Dengan anak-anak keluarga, insyaallah. Ya, connecting kan Pak, tolong Pak pengurus. Jangan takutlah. Allah nanti akan mudahkan itu untuk bulanannya. Kan banyak orang di sini, orang Telkom. Iya kan? Banyak orang Telkom kan? Mana Pak Ibnu Hajar? Udah pensiun. Pak Hajar mana Ibnu Hajar? Nah, orang Telkom, Telkomsel. Mantan Pak Agung juga provider. Ya kan? Banyak sini, connecting kan lah. Pasang itu TV layar segini. Kalau di BSD Al-Azhar lebih segini, gedean lagi. Layar langsung, monitor gitu. Wah, mau masuk masjid, tengok Ka'bah dulu, masya Allah. Belum ada kan di sini kan? Belum? Pasang nanti musyawarah pengurus. Itu inspirasi Pak, menyemangati jamaah juga. Jangan ini aja,
FTP juga di situ dia. Tapi siarannya live terus, non stop, pakai IndiHome. Ya, dikonektingkan nanti. Apanya? Apa itu? Kilobat atau giga-giganya itu dipercepat. Kalau umpamanya di sini pasang MB PPS-nya berapa 20, buat 100 atau 200 biar cepat. Ya, jadi jamaah nanti tambah banyak, tambah apa? Dia sholat apa? Singgah, ya kan? Ya, berkhidmah. Ya. Jangan kota impak, Pak, pengurus bendara diumum-umum mengentok. Di bank ini uang kita Masjid Aqsa 500 juta. Nah, diumumkan tuh tiap Jumat. Belajar Joko Karian. Ya, belajar Joko Karian. Dari umat untuk umat, cepat itu. Joko Karian itu nol terus tiap bulan saldonya. Ini ngumumit tok, bendara ngumumit tok, enggak punya program yang lain. Ngumumit tok. Saldo sekian. Berarti enggak berdaya itu uang umat. Ya, paham, Pak? Ya, itu bukan masih sejahtera. Ya, di bank ini 200 juta, bank ini 100, kas kas kecil di bendara 50 juta operasional. Itu ngumumin tak. Berarti dia belum bisa mengelola masjid dengan baik. Tidak begitu. Fasilitas untuk umat, untuk jamaah. Kenapa? Itu dari jamaah. Kembalikan ke jamaah. Bisa bermanfaat, bernilai manfaat. Ini mohon sedikit masukan dari saya nih ya. Mau setuju ndak terserah Bapak nanti musyawarah. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu melanggengkan solat nafilah. Oh, tadi Abu Ayub yang meriwayatkan hadis tadi. Silahkan Pak De. Apa itu? Saum Syawal tadi. Abu Ayub Al-Ansori mendapat kehormatan. Kata Rasulullah SAW dari Abu Ayub Al-Ansori radhiyallahu anhu, qala, Rasulullah SAW bersabda, man sopo wonge engkang, siapa orang yang soma Ramadhana, berpuasa Ramadan. Kita sudah berpuasa Ramadan. Summa, tengok, summa kemudian atba'ahu, puasa Ramadan itu dia ikuti dengan sittan min Syawal. Berapa Pak? Sittan, berapa ini? 6 hari di bulan Syawal puasa sunnah. Siapa puasa Ramadan kemudian diiringi puasa sunnah di Syawal 6 hari, qasyamid dahri, dia percis mendapat pahala seperti puasa setahun. Pak, 6 hari. Ini masih 10 hari. Berarti masih ada saldo. Jangan Bapak nanti puasa Syawal 6 hari, bulan Syawalnya tinggal 3 hari minus. Paham? Aduh, terlambat saya, Ustaz. Kenapa enggak nyicil? Pumpung masih 10 hari, Bapak masih bisa dapat. Karena Nabi mengatakan sittan, 6 hari. Summa, kemudian. Pak, kemudian itu nuli-nuli. Ada jeda. Bahasa Jawa ini nuli-nuli, ada jeda. Tidak harus berurutan. Habis Ramadan langsung puasa Syawal berurutan tiap hari. Enggak. Bahkan habis Ramadan Bapak langsung puasa 1 Syawal, boleh enggak? Boleh enggak? Pakai topi haji setengah meter ke atas, 1 Syawal puasa. Bapak dapat dosa. Ada 5 hari dicatat dalam agama kita. 5 hari ini Bapak kalau puasa tambah dapat dosa. Diharamkan. Dicatat Pak. Sesoleh apapun Bapak, sesoleha apapun istri Bapak atau ibu, tidak boleh 5 hari ini berpuasa. 1, tanggal 1 Syawal. Kata Rasulullah SAW, ayyamul akli wa syurb, hari kita makan dan minum. Ayyamul farah, hari kita bergembira. Yang kedua, Ashir min Zulhijjah, nanti tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha. Bapak tidak boleh hari raya Idul Adha, tidak boleh puasa. Sesoleh apapun Bapak. Ustaz, saya tahan Ustaz, dulu saya preman Ustaz, saya mau tobat Ustaz 10, tidak bisa. Ditambah lagi 3 hari tasrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. 5 hari ini absolut, mutlak Bapak tidak boleh berpuasa. Kalau berpuasa berarti Bapak tak mendengarkan sabda Nabi atau melanggar yang dilarang. Ya,
1 Syawal, 10 Zulhijjah, 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Makanya disebut ayyamut tasyrik. Ayyam bentuk jamak, mufradnya yaum. Yaum one day, ayyam days, hari-hari, 3 hari. Tasyrik menjemur daging. Para sahabat dulu bersama Rasul menjemur daging kibas, daging onta yang disembelih di Madinah di bawah terik matahari. Orang awak bilang hari mendendeng, ya, maka dendeng itu dijemur itu enak Pak, kerenyes, masya Allah. Dendeng kering itu nikmat, sambelnya sambal, cabenya cabai merah atau hijau, masya Allah. Mertua lewat tak dampak, ya kan? Allah nikmat. Tambu lagi nasi, tambu cie, ya, lama banua. Jelas Pak? Puasa 6 hari Syawal seperti setahun. Imam Nawawi ketika mengomentari hadis ini, sedikit tambahan dari saya. 1 tahun dalam tanggalan Hijriah itu 360 hari, 365. Dalam Islam, dalam agama kita 1 sama dengan 10. 1 sama dengan 10. Ekivalen 1 itu 10. Dari mana Ustaz? Dari hadis Nabi, kata Imam Nawawi, al-hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan dilipat gandakan ekuivalennya 10. Ketika mengomentari hadis ini, tengok Imam Nawawi yang di Timur Tengah ya, Syarah Muslim, 1 sama dengan 10. Kita puasa Ramadan 30 hari Pak. 30 kali 10, ayo angkuting. Berapa? 300. Kemudian Nabi mengatakan summa atba'u sitta min Syawal. Kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal. 6 kali 10 6 kali 10 60. 300 plus 60 grand total 360. Dahsyat Imam Nawawi. Jelas Pak? 360. Maka yang masih ada belum mulai atau masih kurang Syawalnya, silahkan. Dan yang terakhir, tidak ada kabar cerita masuk berita online, TV, prosket wawancara atau radio orang puasa Syawal mati satu komplek, nggak ada. Telah mati satu komplek klaster New Permata puasa Syawal, nggak ada. Itulah Pak kebaikan itu Pak. Telah mati 4 orang di RT ini apa? Nakobra, overdosis, tenggen mabuk, mati dia. Paham? Paham 2 contoh itu? Pasti paham Bapak, saya kasih pendekatan itu. Apa? Yang satu kebaikan, perintah, baik itu yang wajib ataupun sunnah, yang sunnah membawa maslahat kebaikan. Sehat. Ini kan ketika lebaran Pak, opor ayam, ya kan, daging rendang. Saya aja mudik kemarin bawa kendaraan, bawa sangu saya 1 kilo daging rendang. Habis di Bagan Batu, habis di Cikampak, perbatasan Riau sama Sumatera Utara, habis 1 kilo. Tinggal beli nasi putih, berhenti masjid, makan. Lebih enak Pak, steril. 1 kilo Pak, saya beli rendang, habis Pak juga. Kan lemak itu semua, santan ya kan. Disitulah nilai satu dari kebaikan tadi, summa atba'u sitta min Syawal. Nasihat buat saya dan kita yang belum sempurna Syawalnya, silahkan. Sekali lagi, tak akan mati orang puasa Syawal gara-gara puasa. Yang ada sehat. Nabi mengatakan sumu tasihu, puasa kamu sehat. Wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu berpuasa lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Selanjutnya Pak, kata Rasulullah SAW tadi, continue walaupun sedikit. Jangan lupa hadir majelis-majelis ilmu. Jangan lupa berbaginya. Ramadan usai berbagi nggak pernah lagi. Sedekah infaknya. Asal Jumat kota infak lewat ditepuk kiai. Puk. Masuk pun enggak, nyeken pun enggak korde. Anda ya tahu nepuk di kota. Puk. Udah ada barcode sini Pak. Ada ya? Pakai barcode udah kan? Alhamdulillah. Zaman modern Pak. Mungkin nanti ke depan tidak ada duit yang kita pegang kertas itu. Semuanya
tulisan tok di HP. Mungkin saya yakin 10-15 tahun lagi mungkin. Saya yakin itu. Sedikit. Jadi cuma kertas tok, cleaning. Nah, sekian, cleaning, udah. Bukan kertas, tulisan di HP. Kalau kertas masih ada pegang, tulisan. 15 tahun lagi mungkin, Pak. Saya yakin 10-an tahun lagi mungkin. Teknologi, Pak. Selanjutnya yang terakhir, Pak. Ini dia. Jangan lupa kontinukan tilawah Quran. Tadi sudah saya singgung, tilawah Quran, Pak. Ada kisah, udah viral ini, Pak, ya, udah baca. Ulama termuda di Indonesia, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Pak, Kutubus Sittah, mulazamah talaki ngaji gini dengan para syekh di Masjid Nabawi. Udah baca mungkin, Pak, ya. Syekhul Basir namanya. Sekarang kalau ada waktu nanti diundang ke Masjidil Aqsa juga sesekali, Pak. Kasih motivasi, kumpulkan anak-anak remaja. Udah S1 dia. Singkat cerita, Pak, ajaibnya Quran itu, Pak. Tengok. Bu, Pak, yang online juga. Dia setor hafalan Quran subuh dan maghrib di Masjid Nabawi dengan Imam Huzaifi. Pernah dengar? Imam Huzaifi, cek aja suara. Nanti di Google, YouTube. Imam Huzaifi keluar. Waktu itu dia kuliahnya di Jeddah. Kebetulan ngambil kayaknya fakultas kedokteran kalau saya baca. Pak, sedikit ini dasarnya Quran. Satu pekan next week, satu pekan kemudian mau ada ujian akhir. Teman-temannya bilang, udah cuti dululah setor Quran. Bilang ke Syekh, mau persiapan menghafalkan, mengulangi review diktat bahasa Arabnya muqarrar, diktat mataku kuliah. Putra Indonesia ini bilang, saya tidak akan berhenti setor Quran ke Syekh. Waktu yang dia setor itu waktu-waktu emas, Pak. Habis maghrib, habis subuh itu golden time namanya. Waktun zahabi. Al-awqat az-zahabiyah, waktu-waktu emas itu, Pak. Habis subuh kayak encer. Semua temannya berhenti dulu, ngapal muqarrar diktat. Dia bilang ke temannya, saya akan buktikan bahwa Quran yang saya setor, yang saya hafal, membuat saya berhasil sukses, kata dia. Saya yakin Quran membuat saya sukses. Singkat cerita, temannya sudah persiapan semua, dia tetap 2 hari sebelum ujian, hari ini dan esok gitu ya. Hari ini terakhir dia setor, besok dan besoknya berarti lusa, dia izin kepada Syekh Huzaifi. Ya Syekh, saya besok izin dulu tidak setor dan setelahnya lusa. Karena saya mau ada ujian di Jeddah. Di Jeddah itu biasanya universitasnya, Pak, umum banyak, kedokteran, perminyakan, telekomunikasi. Di Jeddah itu banyak universitas begitu. Bergengsi, Pak. Dosen-dosennya pilihan dari seluruh dunia. Ada yang dari ITB itu, Pak, satu, Pak. Ngajar di King Faisal Petroleum kayaknya. Lulusan ITB, Pak, senior. Sekarang dia kayaknya kerja di hire, ditarik lagi ke Indonesia. Salah satu direktur di Pertamina, IT-nya, direktur IT. Karena saya tiap bulan Ramadan atau event-event itu diundang online, itu sering beliau kasih sambutan. Saya dikasih tahu jamaah, ini dulu Ustaz, orang ini Ustaz dosen terbang di Riyadh, Ustaz. Orang pintar, Pak. Nah, singkat cerita, kembali ke kisah ini. Ujianlah dia. Dari sekian mahasiswa, habis ujian dia nggak peduli hasilnya apa. Nyetor lagi ke Syekh Huzaifi. Pas pengumuman keluar, ditelepon oleh temannya. Ahi, antum tahu nggak hasil antum, katanya. Ana nggak tahu, ana sibuk setor, ana mau menghatamkan hafalan Quran, setor qiraat. Dari sekian banyak yang ikut, satu tok yang lulus. Tahu nggak kamu yang lulus itu siapa? Nama antum, ahi. Allahu Akbar. Saya membaca itu, Pak, di kamar nangis saya. Dahsyatnya Quran itu. Kisahnya viral sekarang, Pak. Nanti saya share. Masa iya? Iya, ahi, kata dia. Dahsyatnya, Pak, Quran. Merinding saya, Pak. Itulah Quran itu, Pak.
Dari semua teman-teman yang tadi ngapali diktat, udah persiapan seminggu, sepekan, 2 pekan, tidak lulus. Apa yang dilakukan ulama muda Indonesia ini? Sebelum dia berangkat ke Jeddah ujian besoknya, hari inilah, besok ujian, hari ini dia masuk ke Raudhah, sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah semoga ujiannya dimudahkan Allah, lulus dia. Satu-satunya yang lulus itu. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Berkahnya Quran membuat dia lulus itu tadi. Dan dia termasuk yang agak-agak jarang mengulang pelajaran. Kesimpulannya apa, Pak? Yang kedua, orang kalau sudah hafal Quran, Pak, itu pelajaran biasa saja sudah dimakan itu, Pak. Segini tebalnya dia. Apalagi hanya muqarrar, teori-teori, gampang dia menghafal. Saya punya teman, titik komanya pun dihafal, Pak. Titik komanya dihafal, hafiz Quran. Waktu kuliah, titik komanya tahu, Pak. Titik ini koma. Dosennya, dahsyat. Itulah, Pak. Maka orang yang hafal Quran, EQ-nya itu di atas rata-rata, melebihi apa itu yang nemu proton siapa? Newton, proton, Einstein, siapa? Einstein. Melebihi Einstein, Pak. EQ, encer dibuat Allah itu. Makanya jangan disepelekan Quran. Mau jadi apapun anak kita, anak bapak, Quran jadi pondasi utama. Dia dokter, Pak. Dahsyat ya. Merinding saya baca itu. Dia bilang ke temannya, saya akan buktikan kalau Quran bukan membuat saya gagal, kata dia. Saya akan buktikan nanti kalau Quran bukan membuat saya gagal, tapi saya berhasil. Satu-satunya, Pak, yang lulus berhasil, ya ini tadi. Kisahnya viral sekali. Jadi jangan lupakan Quran. Ustaz, saya masih susah baca, belajar pakai handset, dengarkan duduk di ruang belajar atau ruang tamu Al-Quran, Bapak yang sudah pensiun, dengarkan, nikmati handset. Pilih yang imam-imam bacaannya lambat. Jangan Bapak belum bisa ngaji, pilih langsung Sudais Surem, ya ketinggalan Bapak. Pilih yang Huzaifi, Husairi, yang lambat didengarkan. Buka Quran, diikuti, lama-lama bisa, Pak. Yang penting ada apa, Pak? Menjadda wajada. Siapa temenan, siapa sungguh-sungguh atau ada kemauan, Allah berikan jalan kemudahan. Demikian pas waktu suruk ya, sudah jam 6:06. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini menjadi peringatan buat saya dan kita semua. Pumpung masih berada di Syawal, jangan lengah kita, jangan lalai, karena masih ada lagi bulan-bulan yang lain. 11 bulan lagi kita akan bertemu Ramadan, ya, persiapkan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam kekayaan dan kebaikan. Kalau Allah cabut kita, umur kita, Allah cabut dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya pikir, Bapak Ibu yang online maupun offline. Pak Agung, ada yang bertanya di chatting? Tidak ada. Terima kasih semuanya ibu-ibu yang online dan bapak-bapak serta jamaah yang di masjid, di ruang utama Masjid Al-Aqsa secara offline. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah istiqomahkan kita di jalan iman dan Islam sampai yatawaffanallahul muslimin, Allah cabut kita dalam keadaan Islam muslim husnul khatimah. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada khilaf salah. Sampai bertemu pada pertemuan yang selanjutnya. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.